Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Mulai dapatkan kepercayaan Pioli, Astor Frank ingin terus belajar. Astor Frank perlahan mulai mendapatkan kepercayaan Stefano Pioli untuk tampil di skuad utama AC Milan. Pemain sepak bola Belgia itu turut berjasa dalam kemenangan dramatis Rossoneri 2-1 atas Fiorentina kemarin. Astor Frank didatangkan Milan dari Wolfsburg pada bursa transfer musim panas kemarin lewat status pinjaman. Adapun pihak klub memiliki klausul untuk mempermanenkannya saat kontrak masa pinjamannya habis di akhir musim nanti. Berbicara kepada media resmi klub usai kemenangan Milan atas Fiorentina, Frank mengaku ingin terus belajar dan mengatakan jika Pioli senang dengan kerjanya di pelatihan. Saya sangat senang, kami mengalami kesulitan tetapi saya sangat senang dengan gol itu. Saya banyak berlatih dan belajar, saya ingin belajar lebih banyak lagi, ucap Frank kepada Milan TV. Tentang jeda Piala Dunia, kami memiliki momen istirahat, akan ada sedikit istirahat dan kemudian saya akan terus berlatih agar tidak kehilangan bentuk. Saya melakukannya dengan baik dalam pelatihan. Pelatih senang dengan saya dan saya harus terus seperti ini, ungkap dari Astor Frank. Sejauh ini Frank sudah dipercaya Stefano Pioli dalam 4 pertandingan AC Milan dan bukan tak mungkin ia akan dipermanenkan jika mampu tampil kuat di sisa musim ini. Pelatih Fiorentina kecewa timnya gagal menghukum AC Milan. Vincenzo Italiano mengakui jika ini bukan pertama kalinya Fiorentina kehilangan poin di menit-menit terakhir setelah kalah dari AC Milan malam ini. Dia juga mengatakan kecewa karena gagal menghukum Milan yang bermain dengan penuh resiko juga. La Viola sangat marah saat masa injury time ketika gol bunuh diri Nikola Milenkovic diberikan karena mereka mengklaim bahwa Alfred Duncan dilanggar dan bahwa Ante Rebic menghalangi Pietro Terracciano pada umpan silang Astor Frank. Ada beberapa momen kontroversial termasuk tackle terakhir Fikayo Tomori terhadap Icone di area penalti, sapuan garis gawang di kedua ujungnya, sementara Antonin Barak membatalkan gol pembuka Rafael Leao. Babak pertama lebih teratur, di babak kedua dibuka dengan peluang di kedua ujungnya. Mungkin kami memiliki peluang paling jelas, tapi lagi-lagi kami kehilangan poin di menit-menit terakhir, kata Italiano kepada The ASN. Ini bukan pertama kalinya, antara kesalahan kami sendiri dan situasi yang meragukan. Kami gagal membawa pulang hasil dari pertandingan di mana kami pantas mendapatkan yang lebih baik dan itu mengecewakan. Fiorentina menguasai bola lebih banyak daripada tuan rumah di San Siro, tetapi selalu terlihat rentan terhadap kecepatan Milan. Kami datang ke sini pertama-tama untuk menjaga bola dan menghindari hanya memberikannya kepada Milan. Tetapi setelah jeda, kami melakukan beberapa kesalahan, salah menempatkan beberapa operan dan tidak memanfaatkan peluang untuk unggul. Kami harus dewasa karena seperti yang saya katakan, ini bukan pertama kalinya. Saya tidak suka kami terbengkalai, tetapi kami melawan juara Italia, jadi kami tahu bahwa kami harus mengambil beberapa resiko. Masalahnya adalah ketika Milan mengambil resiko juga, kami harus menghukum mereka dan kami tidak melakukannya, ungkap dari Vincenzo. Dengan hasil ini, Fiorentina masih tetap tertahan di peringkat ke-10 klasemen Serie A dengan perolehan 19 poin dari 15 pertandingan. Tak dipanggil timnas Inggris ke Piala Dunia, begini komentar Fikayo Tomori. Fikayo Tomori harus jatuh bangun untuk membantu Ciprianto Rusano mengamankan gawang AC Milan dari serbuan pemain Fiorentina kemarin. Baik Inggris itu tercatat membuat 2 penyelamatan krusial yang membuat Rossoneri akhirnya menang dengan skor 2-1. Nama Tomori sempat menjadi trending di berbagai media sosial setelah ia tidak dipanggil ke tim nasional Inggris untuk ajang Piala Dunia Qatar bulan ini. Diakui sang bek tidak bermain untuk negaranya telah membuatnya kecewa. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri tahun 2022 ini dengan cara terbaik. 15 pertandingan pertama ini tidak semuanya berjalan seperti yang kami inginkan, tetapi jawabannya positif. Kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kejuaraan yang membuat kami puas sejauh ini. Kami hanya harus melihat diri kami sendiri. Kami memiliki keinginan yang luar biasa untuk membawa pulang 3 poin. Kami memiliki kekuatan ekstra pada pendukung terakhir berkat para penggemar kami untuk pergi dan menemukan gol itu.
Kemudian Tomori berbicara perihal tidak dipanggilnya di timnas. Jelas ada kekecewaan. Piala Dunia adalah impian semua orang. Saya harus terus bekerja untuk meningkatkan level saya dan kembali ke tim nasional. Saya kecewa. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah terus bermain seperti hari ini, ungkap dari Tomori. Musim ini Fikayo Tomori telah bermain untuk AC Milan dalam 20 pertandingan di semua kompetisi dengan sukses menyumbangkan 1 gol. Sandro Tonali ungkapkan penggemar tak peduli tentang bermain bagus atau buruk, yang penting menang. Pasukan Rossoneri berhasil menutup tahun kalender 2022 dengan kemenangan tipis 2-1 atas Fiorentina kemarin. Gol kemenangan AC Milan dicetak oleh Rafael Leao dan gol bunuh diri Nikola Milankovic di penghujung laga. Gelandang jangkar Milan Sandro Tonali mengakui jika 3 poin akan sangat berarti mulai dari laga ini. Dalam konferensi persnya, pemain Italia itu juga mengungkapkan bahwa kemenangan adalah hal terpenting, terlepas dari klub bermain bagus ataupun buruk. Dari titik ini dan seterusnya, 3 poin akan sangat berarti. Game apapun akan sangat berat, tidak banyak cara untuk bermain game. Tujuannya adalah untuk menang, tetapi bagus atau bermain buruk. Para penggemar tak terlalu peduli tentang bermain bagus atau bermain buruk. Yang terpenting adalah menang, ucap Tonali dikutip dari Milan TV. Hari ini kami memberikan segalanya meskipun kami tidak mengatur semuanya dengan baik dari sudut pandang teknis, tetapi kami memiliki karakter yang hebat. Di babak kedua, Anda mulai memperhatikan waktu dan jika Anda tidak dapat melakukan hal terbaik, maka kami telah mengubah cara kami bermain, tetapi bukan semangat. Dalam pertandingan hari ini, banyak hal yang telah berubah. 2 bulan kemudian, para pemain berubah karena banyak yang cedera. Tetapi semangat kami tidak pernah berubah, yang telah diwariskan oleh pelatih kepada kami dalam 2,5 tahun ini. Dan kami harus membawanya selamanya, ungkap dari Tonali. Milan menginginkan pemain sayap Chelsea Ziyech pada Januari. Hakim Ziyech adalah pemain yang telah lama diapresiasi oleh Milan dan mereka sedang mencari langkah pasti untuk pemain sayap Chelsea di bulan Januari. Rossoneri telah mengincar pemain sayap Maroko berusia 29 tahun itu untuk sementara waktu sekarang dan percaya bahwa jendela transfer mendatang akan menjadi waktu yang tepat untuk merekrutnya. Ziyech jarang tampil untuk Chelsea musim ini, hanya bermain 148 menit di Premier League dalam 5 pertandingan. Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Milan ingin mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk Ziyech pada bulan Januari dan percaya bahwa ia akan menelan biaya kurang dari 20 juta euro sekarang. Satu masalah kecil adalah gajinya, sekitar 6 juta euro bersih per musim, tetapi Rossoneri bersedia untuk pindah. Dana kesepakatan akan terdiri dari pendapatan Liga Champions dan beberapa penjualan pada Januari. Salah satu pemain yang bisa hinggang adalah Yassine Adli, yang sejauh ini belum membuat Stefano Pioli terkesan. Ziyech telah mencetak 14 gol dan memberikan 10 assist dalam 92 penampilannya di sebuah kompetisi untuk Chelsea.